Assalamualaikum sahabat cerita rakyat. Gimana kabarnya, sehat? Kali ini, biar makin sehat kami akan mengulas sisi gelap sejarah Indonesia. Yang pastinya, membuat otak kalian berpikir keras. Yang kami akan sampaikan di sini adalah sebuah fakta kelam yang cukup membuat otak Anda akan kejang hebat dan menggoyang apa yang Anda percaya. Sekali lagi, silahkan lakukan riset pribadi. Saya rasa para sahabat cerita rakyat bukanlah orang yang malas. Peringatan! Siapkan otak Anda, siapkan mental Anda. Mohon dibaca dengan pikiran yang terbuka. Bukan maksud kami untuk menyalahkan, tetapi inilah fakta sejarah yang tidak ada dalam buku. Baiklah, akan kami mulai. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Mungkin kita tahu mengenai aturan di Jogja, bahwa warga keturunan Chinese tidak boleh memiliki tanah, tapi apakah Anda tahu sebabnya? Konon Pangeran Diponegoro ini sangat suka dengan wanita, dan ia suka melakukan hubungan seks dengan berbagai wanita. Suatu ketika, sebelum berperang ia sempat bersenggama dengan seorang wanita keturunan. Kemudian ketika berperang, beliau kalah. Beliau beranggapan bahwa karena bersenggama dengan wanita keturunan adalah penyebab dari kekalahannya. Catatan, perlu diingat Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan. Pada era tersebut sangat lazim bagi seorang bangsawan untuk memiliki banyak wanita. Yang kedua, Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu pahlawan yang terkenal. Pernahkah Anda tahu kenapa suku Batak Toba benci dengan Imam Bonjol Islam? Karena pasukan Padri pernah membantai habis-habisan suku Batak. Tuanku Imam Bonjol di masa muda adalah penganut aliran Wahabi, di mana kita tahu bahwa aliran ini adalah aliran garis keras. Beliau beranggapan bahwa semua harus sesuai aturan Islam, jika tidak maka perang. Konon, beliau bahkan pernah memenggal kepala bibinya sendiri karena bibinya nginang. Dan beliau beranggapan bahwa nginang bukan budaya Islam. Di masa akhir hayatnya, beliau sadar, dan akhirnya menyatakan keluar dari Wahabi. Kemudian beliau meminta maaf kepada anak Raja Batak karena telah membunuh ayahnya. Tetapi, tidak pernah ada perjanjian damai antara kedua belah pihak. Hanya permintaan maaf dari seorang ke seseorang. Cerita ini juga ada sangkut pautnya dengan Kerajaan Pagaruyung, dan pembentukan sejarah dan aturan di Minangkabau. Apabila Anda tidak setuju Tuanku Imam Bonjol disebut aliran Wahabi, silahkan cari tahu sendiri kebenarannya. Yang ketiga, Bung Tomo. Siapa yang tidak kenal Bung Tomo? Sosok yang dikenal karena suaranya yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya. Tetapi, tahukah Anda bahwa beliau adalah penyebab banyaknya pemuda yang gugur? Karena justru dalam siaran radio tersebut dia menyerukan semua pemuda untuk berkumpul di titik tertentu. Akibatnya, musuh tahu, dan dijadikan bulan-bulanan. Jadi sebenarnya Bung Tomo merupakan pengacau strategi tentara Indonesia saat itu. Dan yang kedua, Bung Tomo pernah memimpin pembantaian massal di Surabaya. Pada tanggal 22 Oktober 1945, terjadi pembantaian massal terhadap warga sipil Eropa, campuran Indo, keturunan Chinese. Yang keempat, Ibnu Sutowo. Apakah Anda tahu, bahwa ada orang yang bahkan seorang Soeharto tidak berani usik? Orang itu adalah Ibnu Sutowo, beliau adalah bos Pertamina yang pertama. Sempat membawa Pertamina menuju kebangkrutan, tetapi tetap didiamkan saja oleh Soeharto. Cicitnya adalah suami dari Dian Sastro. Kekayaan keluarga Sutowo sangat melegenda. Salah satu asetnya adalah Hotel Sultan, yang seharusnya adalah aset milik pemerintah. Catatan sudah dikembalikan, sempat membawa Pertamina menuju kebangkrutan, tetapi tetap didiamkan saja oleh Soeharto. Yang kelima, Raden Ayuyudakusuma atau Putri Hamengkubuwana. 1. 23 September 1825, terjadi pembantaian orang keturunan Tionghoa di kota Ngawi. Ratusan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang wanita, yang merupakan putri dari Hamengkubuwana I, membantai setiap warga peranakan yang mereka temui. Tanpa mempedulikan jerit dan tangisan para perempuan dan anak-anak Tionghoa, seluruh anggota masyarakat yang terdapat di Ngawi,
habis dibantai. Tubuh-tubuh yang telah terpotong-potong dibiarkan bergelimpangan di muka pintu, jalanan, dan rumah-rumah yang penuh lumuran darah. Petikan dalam buku, Tionghoa dalam Pusaran Politik. Nah, itu dia sahabat cerita rakyat, sisi kelam dari sejarah Indonesia, yang tidak ada di buku sejarah. Video ini bukan bermaksud membuka aib seseorang yang bergelar pahlawan, namun, memberikan sajian kepada kalian, agar berdiskusi tentang fakta sebenarnya dari berbagai kejadian tersebut. Kami dari tim Cerita Rakyat pamit undur diri. Wassalamualaikum, salam budaya, salam rahayu.